salam sejahtera bagi anak kami di kelas 10. Kembali lagi kita belajar sosiologi dengan Ibu FT. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas ya mengenai status dan peran dalam interaksi sosial. Nah, ternyata dalam proses interaksi sosial, tumbuhlah status dan peran. Nah, berbicara mengenai status berarti kita akan berbicara mengenai kedudukan. Nah, baik. Kedudukan atau status. Nah, status sosial adalah posisi seseorang dalam kelompok masyarakat secara umum sehubungan dengan keberadaan orang lain di sekitarnya. Nah, kita juga masing-masing tentu punya status ya. Nah, seperti ibu, status ibu adalah ya ibu guru, saya juga adalah ibu rumah tangga. Nah, status kamu ya, kamu adalah seorang siswa, kamu juga adalah seorang anak. Nah, itu adalah status ataupun kedudukan. Nah, status sosial meliputi lingkungan pergaulan. Nah, jadi status itu ya diakui pada lingkungan pergaulan kita. Nah, prestige atau harga diri, wah, tentu kedudukan itu yang menentukan harga diri. Semakin tinggi kedudukan kita, maka prestige atau harga diri kita juga semakin tinggi tentunya. Nah, yang ketiga, hak dan kewajiban. Apa maksudnya di sini? Nah, semakin tinggi kedudukan kamu, nah, tentu hak kamu juga semakin banyak. Kewajiban kamu juga semakin banyak. Nah, inilah dia mengenai status sosial. Nah, dapat kamu lihat, seseorang dapat mempunyai beberapa status, wah, atau kedudukan dalam kehidupannya. Seperti ibu bilang tadi, nah, ibu selain ibu guru, ibu juga adalah ibu rumah tangga. Nah, sama seperti kamu, selain siswa, kamu juga adalah ya seorang anak. Nah, ini bisa kamu lihat ya pada slide yang ada di depan kita ya. Nah, ini ada kita lihat kan status Bapak Effendi. Nah, Bapak Effendi merupakan banyak sekali ya kombinasi dari seluruh statusnya. Mulai dari ketua komisi DPR, ketua partai politik, suami dari Wulandari, ayah dari Doni, dan ketua RW. Nah, berarti dapat kita simpulkan satu orang bisa memperoleh kedudukan yang banyak. Nah, atau lebih dari satu. Nah, berikutnya. Nah, ternyata kedudukan ini juga dapat diperoleh melalui 3 cara. Nah, secara sosiologisnya ya, 3 cara. Nah, yang pertama, melalui ascribed status. Nah, ascribed status. Wah, apa itu ascribed status? Nah, ascribed status merupakan status seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Nah, berarti ini status ini kita peroleh dengan sendirinya ya. Nah, pada saat kita lahir itu ya kita langsung mendapat, kalau orang Batak ya, marga. Nah, misalnya ibu tarigan pada saat ibu lahir, wah ini dia buru tarigan. Tanpa saya harus minta mohon agar saya diberi buru tarigan. Nah, itu adalah ascribed status. Nah, status yang diperoleh secara alamiah. Nah, atau tanpa ada usaha. Nah, ini kamu lihat, contohnya adalah anak dari keluarga bangsawan. Dengan sendirinya memperoleh status bangsawan. Nah, jadi ini adalah ascribed status. Nah, yang kedua adalah ascribed status. Wah, apa itu ascribed status? Berbicara mengenai ascribed status berarti, kita akan berbicara mengenai status yang diperoleh seseorang melalui usaha yang disengaja. Nah, ini pada saat kamu coba bertanya dalam dirimu, sebenarnya apa tujuan bersekolah saat ini? Apa tujuan kamu belajar daring saat ini? Nah, tentu ada ingin yang kamu peroleh. Dan itu semua adalah usahamu.
Nah, kamu lihat pada slide ya, ada seorang perempuan yang memakai baju sarjana. Wah, ini berarti adalah jubah ini tidak diperoleh secara cuma-cuma ya, tetapi melalui usaha. Nah, pada saat kamu tamat sarjana, ada embel-embel gelar di belakang namamu, SPD, SE, SH. Nah, itu adalah gelar yang diperoleh melalui usaha. Exhibit status. Nah, status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan. Nah, akan tetapi tergantung pada kemampuan individu dalam mencapai tujuannya. Jadi anak-anak ibu sekalian juga harus tahu. Nah, apakah kamu ingin ada embel-embel di belakang namamu yang positif ya? Nah, gelarmu melalui gelar akademik tentu itu diperoleh melalui usaha. Itu adalah status yang diperoleh exhibit. Nah, dengan usaha. Nah, yang ketiga adalah exignet. Exignet status. Nah, apa itu exignet status? Exignet status merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain dan berhubungan erat dengan exhibit status. Nah, berarti ini gelar yang ditambahi oleh orang lain. Nah, seperti misalnya ya, ini gambar ini ya, pahlawan revolusi ya. Nah, bisa kita ini pada salah satu adalah korban dalam gerakan G30 SPKI. Nah, karena dia tewas dalam gerakan G30 SPKI, nah maka dia diberi gelar pahlawan revolusi. Nah, ini adalah exignet status, merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain dan berhubungan erat dengan exhibit status. Nah, artinya suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa. Contohnya seperti pahlawan revolusi. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, kamu harus ingat ya, ada tiga dalam cara memperoleh status. Yang pertama, exhibit status, yaitu status yang diperoleh ya secara otomatis. Nah, yang kedua, exhibit status, status yang diperoleh melalui usaha. Dan yang ketiga adalah exignet status, status yang diberikan oleh seseorang kepada kita, pemberian orang lain. Nah, baik, itu adalah mengenai kedudukan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai ya peran. Nah, tadi kedudukan ya, sekarang peran. Nah, apa yang dimaksud dengan peran sosial? Peran sosial adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seorang sesuai dengan status sosialnya. Nah, sama seperti kamu. Statusmu adalah pelajar. Tentu peranmu adalah belajar. Jangan sebaliknya. Statusmu pelajar tapi peranmu seperti ibu rumah tangga. Nah, itu sudah salah. Nah, berarti status harus sejalan dengan peran. Nah, bagaimana statusmu, begitulah peranmu. Nah, dapat kamu lihat, status dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Nah, kita lihat contoh. Bapak Effendi, status ketua RW, perannya tentu membantu masyarakat, mengikuti ronda malam, dan memimpin rapat RW. Nah, jadi antara status dan peran harus sejalan. Nah, baik anak-anak ibu sekalian ya. Jadi inilah materi kita dalam pertemuan kali ini. Nah, semakin dekat kita untuk menghadapi ujian akhir sekolah ya. Jadi anak-anak ibu sekalian semakin mempersiapkan diri tentunya. Nah, agar lebih paham sebenarnya mengenai apa itu sosiologi dan mengenai status dan peran. Nah, jadi ibu harap kalian juga semakin semangat dalam mengikuti proses belajar daring. Nah, oke, terima kasih.